Saudara-saudara, kami Ba'alawi bagaikan kayu gahru, yang dimana kayu gahru semakin dibakar semakin semerbak wanginya. Kami Ba'alawi bagaikan besi, semakin ditempa semakin dibakar. Kami akan menjadi pedang yang terhunus, yang siap memenggal leher-leher para musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, itu bukti bahwa Habib-Habib di zaman sekarang ini yang sering menceritakan leluhur-leluhur mereka, teman-teman, itu bentuk tradisi ya, pengajaran dari leluhur-leluhur senior mereka, suka menyanjung-nyanjung dari mereka sendiri. Saya pernah ditanya oleh Bahar Smith, "Hei, Kiai Mujib, apa Anda pernah mengatakan saya adalah ulama kriminal?" Saya jawab, "Sering." "Di mana kamu mengatakan itu?" "Di mana-mana." Sok, tek naon. "Apakah Anda pernah mengatakan saya ulama intoleran?" "Sering." "Di mana?" "Di mana-mana." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nasrus Sunnah. Ada dua video yang akan kita simak, teman-teman. Yang pertama dari Bahar Smith. Kemudian di video yang kedua nanti ada seorang ustadz atau kiai yang dengan begitu lantangnya menyebut bahwa Habib-Habib, terutama yang pernah tersandung kasus hukum, teman-teman, ya, beliau menyebut sebagai Habib kriminal. Ya, jadi jangan dibalik ya. Habib yang pernah tersandung kasus hukum bukan Habibnya yang dikriminalisasi oleh hukum, tapi memang dia melanggar hukum, maka dia pantas disebut sebagai Habib kriminal, teman-teman. Nah, di video yang pertama ini, teman-teman, dari pernyataan Bahar bin Smith ini, sebenarnya ya kita bisa melihat ya bagaimana tradisi turun-temurun dari para kabib-kabib ini, dari leluhur-leluhur mereka, teman-teman, bahwa mereka memang punya tradisi ya atau kebiasaan suka menyanjung-nyanjung diri mereka sendiri. Ya, suka mengagung-agungkan, menyebut-nyebut diri mereka sendiri, suka memuliakan diri mereka sendiri, teman-teman. Bahar Smith di sini ya memperumpamakan Ba'alawi ini seperti singa, ya, seperti kayu gaharu yang semakin dibakar semakin wangi, katanya, teman-teman ya. Kemudian dia mengatakan diamnya kami para Ba'alawi dari orang-orang yang mengkritik mungkin, teman-teman, nasab mereka adalah bentuk jawaban bahwa auman seekor singa ya tidak mungkin akan membalas gonggongan anjing, katanya. Ini contoh kabib yang hidup di era kita sekarang ini, teman-teman, mewarisi tradisi atau kebiasaan dari leluhur-leluhur mereka zaman terdahulu. Ya, contohnya mana, teman-teman? Ada habib yang menyebutkan bahwa siapa saja yang pernah mendengarkan ceritaku atau pernah membaca kitabku, maka aku akan jamin dia masuk ke dalam surga. Toh, itu bukti dia tuh mengagungkan diri mereka sendiri, teman-teman. Kemudian ya, kalau tidak salah, Habib Abdullah Al-Haddad tersebut pernah menyebutkan terkait dengan kitab yang dia tulis, yaitu Ratib Al-Haddad. Siapa yang sering membaca Ratib Al-Haddad, mengamalkan Ratib Al-Haddad, maka aku akan memberikannya syafaat nanti di akhirat. Ya, kemudian ada seorang habib, kalau nggak salah Pak Idrus Al-Idrus, pernah menyebutkan, kalau nggak salah, Al-Faqih Muqaddam atau Syekh Abu Bakar bin Salim ya. Jadi beliau mengatakan, oke ya, di dunia mungkin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani jauh lebih terkenal dibandingkan denganku. Akan tetapi di akhirat nanti makamku lebih tinggi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nah, itu bukti, teman-teman. Itu bentuk tradisi ya, karena memang ya dari turun-temurun ya pengajaran dari leluhur-leluhur senior mereka seperti itu. Suka menyanjung-nyanjung dari mereka sendiri. Coba kita simak videonya, teman-teman ya. silahkan kalian jatuhkan kehormatan Ba'alawi. Silahkan kalian hina sesuka hati kalian. Diamnya para Ba'alawi, diamnya para Ba'alawi atas orang-orang yang hina, itu adalah suatu jawaban, saudara-saudara, bahwasanya auman singa terlalu mahal untuk membalas gonggongan anjing-anjing. Saudara-saudara, kami Ba'alawi bagaikan kayu gahru, yang dimana kayu gahru semakin dibakar semakin semerbak wanginya. Kami Ba'alawi bagaikan besi, semakin ditempa semakin dibakar. Kami akan menjadi pedang yang terhunus, yang siap memenggal leher-leher para musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, saudara. Ya, ini bukti, teman-teman ya, pernyataan-pernyataan model Bahar Smith ini memang ya secara turun-temurun terwariskan dari leluhur-leluhur mereka yang suka menyanjung-nyanjung diri mereka sendiri. Makanya secara fakta, kalau kita lihat, teman-teman, ketika misalkan para kabib-kabib ini bercerita tentang kewalian seseorang, selalu yang dia ceritakan pasti dari kalangan leluhur-leluhur mereka ya. Habib ini, Habib fulan, karomahnya ini, karomahnya itu.
pernah nggak kalian mendengarkan dia menyebutkan Imam Ahmad bin Hambal, ya Imam Syafi'i karomahnya ini, nggak ada. Selalu ya dari kalangan leluhur mereka. Inilah model-model mereka ini teman-teman ya. Taib. Kita simak yang saya katakan tadi di video yang kedua. Ada seorang kiai, kalau nggak salah Kiai Aceng Mujib namanya teman-teman, yang dengan lantang mengatakan terutama kepada para kabib-kabib yang pernah tersandung kasus, maka mereka bukan dikriminalisasi, tapi mereka adalah orang yang melanggar hukum, maka pantas disebut habib kriminal. Coba kita simak videonya teman-teman. 10 tahun sebelum ramai ini, karena mendengar Habib bodoh lebih utama daripada ulama. Itu sudah mendengar dulu. Cinta habaib, walaupun tukang mabok, tukang judi di kuburan, aman, tidak akan mendapatkan pertanyaan mungkar nakir. Saya itu sudah perang dulu. Kalau mengatakan Faqih Muqaddam, leluhur habaib, bahwa mi'raj sehari 70 kali, ya baru-baru ini saya dengar. Baru-baru ini. Jika dari dulu saya dengar, wah, nggak tahu apa yang akan terjadi. Makanya mohon maaf, saya beberapa kali bersentuhan permasalahan dengan Habib-Habib, termasuk dengan Bahar Smith. Saya kurang lebih 2 tahun apa 3 tahun itu bertemu di persidangan. Saya katakan saat itu adalah ditangkap oleh Polda Jabar, bahwa kata beliau bahwa pemerintah sekarang itu adalah kriminalisasi ulama. Saya jawab, bukan kriminalisasi ulama. Yang ditangkap polisi adalah ulama kriminal. Yang ditangkap polisi adalah Habib kriminal. Bukan kriminalisasi Habib, tapi Habib kriminal ditangkap oleh polisi. Saya saat itu ditanya sama Pak Kapolda, Polda Suntana, Kiai, betul begitu betul. Siap dijadikan saksi? Siap. Bagaimana kalau dia sidang? Sidang. Saya berhadapan di sidang. Saya pernah ditanya oleh Bahar Smith, "Hei, Kiai Mujib, apa Anda pernah mengatakan saya adalah ulama kriminal?" Saya jawab, "Sering." "Di mana kamu mengatakan itu?" "Di mana-mana." Sok, pek naon. "Apakah Anda pernah mengatakan saya ulama intoleran?" "Sering." "Di mana?" "Di mana-mana." Sok, pek naon. Betul. Saya punya fakta. Dia selaku mubalik, dai intoleran. Saya punya fakta sebagai dai mubalik yang kriminal. Mau apa lagi? Apa yang saya sampaikan, saya bertanggung jawab di depan hukum. Itu karena kita sudah banyak mendengar sikap ajaran-ajaran yang jelas bertentangan dengan ajaran agama kita, terutama yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, benar teman-teman. Jadi sulit kalau mengatakan misalkan ya para kabib-kabib ini, terutama misalkan Pak Rizik Syihab, Bahar Smith yang sudah beberapa kali tersandung kasus ya keluar masuk penjara, lalu dia mendapatkan tindakan kriminalisasi dari aparat hukum atau pemerintah, nggak bisa teman-teman. Kan kasusnya jelas, ya jejak digital juga nggak bisa ya disembunyikan. Ya tinggal ketik saja di media sosial teman-teman ya, apa kasus-kasus atau pelanggaran-pelanggaran hukum yang pernah dilakukan oleh Bahar Smith, Pak Rizik Syihab atau mungkin yang lain sehingga keluar masuk penjara teman-teman, itu semua ada buktinya, ada faktanya teman-teman. Jadi saya pun ya dengan jelas mengatakan bahwa ya seperti Pak Rizik Syihab ya, kemudian Bahar Smith ini memang salah satu pelaku kriminal di antara beberapa para kabib-kabib ini teman-teman. Kemudian kalian juga teman-teman, saya rasa kalian juga sudah menyaksikan ya track record ya, jejak rekam dari mereka ini. Gimana mau dikatakan mereka ini dikriminalisasi oleh hukum, oleh pemerintah teman-teman. Sedangkan kasusnya ya Allah, ya apalagi penghinaan-penghinaan yang mereka lontarkan dari pemerintah teman-teman ini sudah sering kita lihat ya. Dikatakan pejabat-pejabat negara ya seperti ya binatang ya oleh Bahar Smith. Ya itu bukti. Ya, masa iya ketika dia dijerat hukum ya dengan ocehan-ocehan ya, lontaran-lontaran ujaran kebencian, provokasi terhadap umat agar umat juga ikut benci kepada pemerintah, lalu ketika dia terjerat hukum lalu dikatakan dia dikriminalisasi teman-teman. Ini hanya orang-orang gulu yang lebay ya, yang betul-betul ya jongos yang akan mengatakan seperti itu teman-teman ya. Tutup mata ya, tutup telinga, seolah-olah nggak ada fakta teman-teman yang bisa kita lihat. Lebih-lebih di era digital seperti sekarang ini ya, mudah sekali untuk melihat rekam jejak track record seorang teman-teman ya. Taib. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa kita share di video kali ini. Semoga menambah pengetahuan kita
teman-teman. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.